3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Hasri dari kelas E4 dengan nomor pokok mahasiswa 10-12-0350, Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu dahsyatnya sakaratul maut dan yang harus dilakukan saat sakaratul maut. Di slide pertama ada apa yang dirasakan sakaratul maut. Rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut seperti menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga bagi orang yang sedang sakarat merasakan bahwa dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dan dari setiap akar rambut serta kulit kepala hingga kaki. Dahsyatnya sakaratul maut akan dialami semua manusia, baik umat muslim maupun non-muslim. Umat muslim dianjurkan untuk melakukan talqin kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan menyebut la ilaha illallah. Dengan demikian, orang yang sedang menemui ajal tersebut mengingat Allah dan meniru ucapannya. Fakta di balik sakaratul maut. Yang pertama tidak ada yang bisa menghindarinya. Seseorang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi pun akan merasakan sakaratul maut. Ini juga akan tetap datang, terlepas dari keimanan atau kezaliman manusia selama hidupnya. 2. Lebih berat untuk orang zalim dan selalu bermaksiat. Banyak ayat dan hadis yang menggambarkan betapa beratnya sakaratul maut, terutama bagi orang yang zalim dan ahli maksiat. 3. Penguji keimanan. Sakaratul maut tidak pernah bisa dipisahkan dari proses kematian, karena saat itu manusia akan diuji juga keimanannya karena tidak hanya melihat malaikat, tapi juga setan untuk menguji iman. 4. Tanda sakaratul maut. Napas semakin berat, lelah dan mengantuk, ada keringat di dahi. Keadaan yang disukai pada orang yang menjelang ajal. Ketahuilah, sesungguhnya yang disukai dari orang yang sedang menjelang ajal ialah ketentraman dan ketenangan. Dari lidahnya terucap 2 kalimat syahadat, dan dari hatinya adalah ia punya sangka baik kepada Allah Ta'ala. Perhatikanlah 3 hal pada orang yang tengah sakaratul maut. Jika keningnya berkeringat, kedua matanya berair, dan kedua tangannya kering, berarti rahmat Allah telah turun kepadanya. Tetapi jika ia kelihatan seperti orang yang tercekik, memerah warna kulitnya, dan melepuh kedua belah pihak, maka itu akibat azab Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang sedang membimbing atau talqin sebaiknya jangan bernada mendesak, tetapi harus dengan cara yang halus dan lembut. Sebab lidah orang yang sedang dituntun itu kadang berat untuk bertutur lagi, sehingga bila terpaksa malah makin merasa lelahnya, dan bisa-bisa membuatnya tidak suka meniru ucapan baik itu. Dikhawatirkan hal itu menjadi sebab terjadinya su'ul khotimah. Sesungguhnya makna kalimat tersebut ialah supaya ketika seseorang hendak meninggal dunia, di dalam hatinya tidak ada sesuatu pun selain Allah. Dan jika satu-satunya yang dicari olehnya hanya yang Maha Esa, lagi Maha Benar, maka kedatangannya kepada Allah merupakan puncak kenikmatan. Akan tetapi, jika hatinya masih diliputi perasaan cinta kepada dunia, condong dia dan mengakui hilangnya kenikmatan duniawi, maka kendati pun kalimat syahadat tersebut berada di ujung lidahnya namun tidak menembus ke dalam hatinya, dan nasibnya akan bergantung pada kehendak Allah, sebab hanya dengan gerakan lidah saja tidak banyak membawa faedah kecuali jika Allah berkenan menerimanya. Talqin atau menuntut kalimat tahlil kepada seseorang yang sedang sakaratul maut adalah cara untuk mengingatkannya akan kalimat tauhid, sebab orang yang membaca la ilaha illallah di penghujung hidupnya dipastikan akan masuk surga atau mati dalam keadaan iman dan Islam. Umat muslim dianjurkan untuk melakukan talqin kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan menyebut la ilaha illallah. Dengan demikian, orang yang sedang menemui ajal tersebut mengingat Allah dan meniru ucapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tuntunlah orang yang meninggal di antara kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah, sebab barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud, dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Masyabih nomor 1621. Semoga kita yang masih hidup dapat selalu dikaruniai hidayahnya, berada dalam jalan yang benar, selalu istiqomah dalam keimanan, dan termasuk umat yang dimudahkannya selama hidup di dunia, di akhir hidup, ketika sakaratul maut, di dalam barzah, di padang mahsyar, di jembatan-jembatan Shiratal Mustaqim, dan seterusnya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a